Baik, kita lanjutkan di halaman 136 ya, di slide hukum kesehatan itu. Di sana kita membicarakan malpraktek gitu ya. Malpraktek bisa dikatakan dari kata mal ya, atau mala gitu ya, artinya jelek ya, atau buruk gitu ya. Kemudian praktek ya praktek. Jadi kalau malpraktek artinya praktek yang jelek gitu. Terkait itu pekerjaan profesi gitu ya, pekerjaan misalnya profesinya dokter gitu ya, dokter melakukan malpraktek, berarti dokter itu melakukan pekerjaan ya dalam pelayanan kesehatan ya, terkait pelayanan ilmunya tersebut ya, prosesnya awalnya sampai akhirnya di akhir, awalnya proses maupun akhirnya itu jelek ya, ini yang disebut malpraktek. Tentu analisis malpraktek tidak semata-mata sesuatu yang kemudian pasien diobati tidak sembuh itu malpraktek, enggak. Kita membicarakan masalah penyakit bukan masalah sembuh atau tidak sembuh. Secara teknis ya, walaupun orang itu sudah diobati dengan obat yang paling canggih bisa tidak sembuh, karena tidak sembuh itu ya bukan berarti obatnya salah, enggak, variabelnya banyak ya, termasuk kondisi fisik maupun kondisi psikologis mempengaruhi, maupun kondisi sosiologis ya. Kenapa? Karena memang kalau orang sakit itu ya, butuh fisik yang cukup kuat untuk kemudian bisa menyembuhkan dirinya, butuh ketahanan mental ya, yang dia itu harus semangat. Bahkan pada penyakit tertentu butuh caregiver, lingkungan ya, pendukung, orang-orang yang bisa menasihati, memberi semangat. Nah, ini tentunya konsep sosial juga memberi pengaruh di dalam proses penanganan penyakit tersebut untuk bisa menjadi sembuh. Nah, tentu variabel-variabel tersebut bisa mengakhiri dari satu peristiwa ya, berhasil sembuh atau tidak. Sehingga masalah malpraktek itu sebetulnya tidak mudah, tidak langsung kemudian malpraktek berarti dokternya salah ya. Cuma yang terjadi kemudian adalah karena dokter ya sebagai ujung tombak seolah-olah untuk mendiagnosis awalnya dan menterapi, padahal peristiwa menterapi dengan proses sembuh itu berbeda. Nah, untuk sembuh dibutuhkan banyak variabel, dan tentunya di sana ketaatan pasien, ketaatan keluarga pasien ya, kondisi lingkungan ya, udara sebagainya itu juga mempengaruhi kesembuhan, sesuatu yang kemudian tidak mungkin bisa dikendalikan oleh dokter. Jadi malpraktek artinya praktek yang jelek. Kejelekan tersebut ya dilatar belakangi, kalau itu malpraktek dokter anggap aja sudah begitu, maka bisa oleh karena kesalahan ya, bisa karena kelalaian ataupun bisa karena kesengajaan gitu. Tapi malpraktek dilihat dari aturan-aturan yang melingkupi dokter ya, dokter itu harus mengikuti aturan keilmuan, aturan hukum ataupun aturan etik, maka bisa disebut malpraktek itu ada 3: malpraktek ilmu, malpraktek hukum, malpraktek etik. Sementara malpraktek hukum sendiri bisa dikaji sebagai malpraktek administrasi, malpraktek perdata atau malpraktek pidana. Artinya ya, dokter dalam hal mengikuti tuntunan aturan-aturan ini ya, dia tidak mengikuti dengan baik begitu. Sehingga dalam peristiwa dia mengikutinya itu tidak baik, muncul KTD. Nah, KTD yang dimunculkan akibat dokter tidak mengikuti tuntunan-tuntunan perilaku tadi itu, maka bisa memunculkan malpraktek. Nah, KTD sudah dikaji ya, yang tidak salah, yang ada 3 tadi. Maka kalau KTD dilatar belakangi oleh peristiwa KTD tidak salah, tidak disebut malpraktek begitu. Nah, kajian malpraktek bisa dilihat kalau secara perdata berdasarkan kontrak terapeutik ya. Nanti berdasarkan yang kedua, malpraktek bisa dianalisis juga dengan melalui 4D. Nah, malpraktek yang dianalisis menggunakan kontrak terapeutik nanti didasarkan pada pemenuhan syarat sahnya kontrak terapeutik ataupun hal-hal yang terkait dengan proses yang terjadi di dalam kontrak terapeutik tersebut. Ya, seperti diantaranya adalah one prestasi ya, adakah di sana gitu ya, sehingga nanti bisa dianalisis melalui malpraktek pada konsep kontrak terapeutik atau nantinya dikaji di dalam perdata. Atau malpraktek didasarkan pada 4D yang tentu akan lebih detail. Baik, itu gambaran malpraktek. Kita akan uraikan satu persatu.